pun sifatnya relatif. Kadang pembenaran menurut dia, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dalam hal ini salah satu ulama besar, salah satu generasi, karena kekhawatiran akan pemahaman, apakah itu di sekolah-sekolah, di madrasah, di majelis ta'lim, di pesantren, di pengajian, dan seterusnya. Ilmu yang kalian pelajari sendiri. Saat orang berada di majelis ta'lim, seorang ajengan tentang masalah salat itu agama. Di madrasah diajarkan tentang masalah tabi'in. Pada saat itu mulai oleh orang-orang tertentu diselewengkan dalam tanda kutip. Pada tahun-tahun ini ada geliat kebangkitan umat Islam untuk lebih serius paham tentang agamanya. Alhamdulillah, pemandangan yang baik. Namun setiap kebaikan itu tentu saja ketika dikerjakan oleh manusia pasti ada sisi nanti lebih cenderung untuk salah, dan dalam hal ini lebih suka menyalahkan kepada orang. Sebagai kaum muslimin memang benar wajib berpegang teguh kepada Quran dan hadis, karena itu adalah merupakan warisan peninggalan Rasulullah SAW yang tidak akan pernah terkontaminasi. Kaum muslimin baik di Indonesia maupun di dunia sebagai ahli sunnah wal jamaah yang berjalan di atas metode yang ditetapkan dalam akidah oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, sehingga dalam akidah kita disebut dengan Al-Ash'ariyun. Itu adalah merupakan kesepakatan ulama turun temurun, ulama-ulama yang takwa kepada Allah dan orang alim. Maka mekanisme yang terjadi seperti ini membuat Indonesia tenang sampai kepada era tahun 70-an. Mendekati tahun 80 mulai kita mendengarkan, dulu tahun 80, 35 tahun yang lalu kira-kira. Lalu kemudian disusul dengan peledakan, tingkat sensitivitas sosialnya luar biasa. Sumbu-sumbunya sangat pendek sekali. Akhlaknya merosot. Tatkala dan akan banyak lagi keraguan-raguan kita, dan ketika itu menjadi semakin diminati, maka subhanallah kita terakhir kemarin melihat adanya peledakan dan beberapa nyawa hilang tanpa seharusnya terjadi seperti itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada saat di pesantren akan didata, akan dicatat, akan kegiatannya ditentukan dan sebagainya, maka atas saran beberapa para kiai dan dengan beberapa sahabat-sahabat kiai muda dan tua, kami sempat menghadap ke kantor Badan Intelijen Negara. Pada saat itu pimpinan BIN adalah Bapak Samsir Siregar. Kami sampaikan dan kami katakan, kami tegaskan kepada beliau bahwa Anda sebagai penanggung jawab laten dari keamanan negara Republik Indonesia ini tidak perlu susah-susah membuang biaya, membuang tenaga untuk mengawasi pesantren-pesantren yang ada di negeri Indonesia ini yang jumlahnya puluhan bahkan mungkin ratusan ribu. Tetapi saya akan berikan kepada Anda sebuah hadiah rumus yang mana ini akan mempersingkat
kerja Anda dan akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Jika kekhawatiran Anda terhadap keresahan-keresahan dan tindak terorisme yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun ini, lalu pesantren yang dicurigai, ulama yang dicurigai, itu sah-sah saja karena Anda sebagai orang BIN harus penuh curiga. Tetapi rumus yang saya kasih, yang ingin saya berikan kepada Anda atas nama dan dari para ulama, ketahuilah bahwa ketika Islam masuk ke Indonesia sampai sebelum 30 tahun yang lalu belum pernah ada tindakan-tindakan yang merugikan bersifat kekerasan terhadap umat dan masyarakat Indonesia. Namun ketika setelah 30 tahun ke belakang ini mulai bermunculan kelompok yang dengan gampang menyalahkan orang, dengan gampang mengkafirkan orang, dengan gampang membid'ahkan orang, dengan gampang memusyrikkan orang, tidak mau duduk bersama membicarakan untuk sampai kepada sebuah titik temu, tidak mau menerima bahwa agama ini selain yang ditentukan secara jelas dalam Quran dan hadis adalah merupakan sesuatu yang masih sifatnya dhanni, sifatnya ijtihadi, dan jika sifatnya dhanni dan ijtihadi maka dia berhak untuk berpendapat berbeda dengan pendapat kita. Dan andai pun yang berpendapat dalam ijtihad itu salah, jika Anda mengatakan kamu sesat dan masuk neraka, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad yang mengatakan orang yang berijtihad dari sebuah hukum yang tidak ditentukan secara pasti di dalam Quran, lalu kemudian dia dari hasil ijtihadnya benar ternyata di sisi Allah, maka dia dapat 2 pahala. Tetapi jika seandainya dia ternyata salah di dalam ijtihadnya, maka ketahuilah dia tidak sesat, dia tidak berdosa, bahkan Allah mengatakan, Rasul mengatakan dia mendapat 1 pahala. Ini adalah sebuah kepada pihak keamanan negara bahwa boleh Bapak dari mulai tahun 70 sampai tahun 2000 sekian periksa, buka kembali filenya, teliti kembali kejadian-kejadiannya, hampir bisa dipastikan seluruh tindak-tindak kekerasan dan yang dianggap terorisme terjadi di negeri kita ini tidak satupun dari orang-orang kita. Apa maksudnya orang kita? Saya katakan tidak satupun dari mereka yang istiqomah dengan maulid Nabi tiap tahun, dengan pembacaan sholawat tiap minggu, dengan pembacaan istighasah, dengan ziarah kubur, dengan orang-orang yang melakukan haul. Tidak pernah ditemukan orang-orang yang melakukan ini kemudian melakukan tindak kekerasan kepada kelompok-kelompok Islam, bahkan dengan mengatakan jika dalam saya meledakkan bom ini lalu ada di antara kalian yang juga masih syahadat, juga masih sholat 5 waktu, mati, maka saya tidak berdosa karena kalian hanya dohirnya saja Islam, sementara kalian adalah orang-orang musyrik, orang-orang sesat yang mana kalian menyembah kubur, kalian melakukan ibadah bid'ah maulid, kalian melakukan tawassul, kalian begini dan kalian begitu. Maka kalau kalian pun ikut mati dalam ledakan itu, kami sama sekali tidak berdosa karena memang kalian berhak untuk mati sebab batin kalian adalah orang musyrik yang sudah tidak Islam lagi. Saya katakan inilah kelompok yang kalau Anda ingin mengawasi, awasilah kelompok ini. Jika Anda ingin mensertifikasi, sertifikasilah kelompok-kelompok ini agar tidak terlalu panjang waktu Anda membuang waktu dan tenaga untuk keliling seluruh Indonesia menyoroti pesantren-pesantren ahli sunnah wal jamaah, karena fakta telah menyatakan setiap pelaku tindak terorisme yang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia ini adalah orang-orang yang tidak mau menerima pendapat orang lain. Dan tidak ikut kami berarti Anda sesat. Anda tidak ikut kami, sekarang kami tidak bisa membunuh Anda, tapi saat ada kesempatan maka Anda akan kami bunuh. Dan itu terjadi, saudara. Itu terjadi di Yaman, terjadi di Suriah, terjadi di Irak, terjadi di Libya, terjadi bahkan sampai di selatan Afrika juga terjadi. Orang-orang Islam
orang-orang yang sholat 5 waktu, orang-orang yang bersyahadat. Subhanallah, hari demi hari kita selalu melihat dan mendengar beritanya betapa mereka disembelih. Mereka akan melakukan sholat tarawih sebagai imam. Al-Habib Hussein keluar dari rumahnya diberondong, bahkan lebih dari 20 peluru AK yang masuk di badannya, dan beliau wafat. 2 minggu kemarin ada salah satu Syekh Uthman sebagai imam daripada Masjid Al-Jailani di Aden. Pada saat akan melakukan sholat subuh, berjalan dari rumahnya menuju ke masjid, mereka ditembakin oleh orang-orang yang kemudian beliau tergeletak dengan tasbih yang masih dipegang oleh tangannya di atas jalan raya aspal. Siapa pelakunya? Bukan orang kafir. Siapa pelakunya? Bukan orang Nasrani. Siapa pelakunya? Bukan orang murtad. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah orang yang mengatakan bahwa dengan pendapat saya, dengan pembenaran yang saya pahami, dengan buku-buku yang saya baca, saya menilai Anda walaupun syahadat tidak lagi Islam, walaupun sholat 5 waktu Anda tetap musyrik, karena Anda melakukan tahlil, Anda melakukan maulid, Anda melakukan istighosah, Anda ziarah kubur, dan sebagainya dan sebagainya. Seakan-akan tidak ada yang faham tauhid, tidak ada yang faham akidah, tidak ada yang faham Islam. Biarpun mereka adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang bernama Muhammad bin Idris, ataukah mereka Imam As-Suyuti, ataukah mereka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab 26 jilid sebagai syarahnya Bukhari, ataukah dia Imam As-Subki, ataukah dia Imam Al-Qadhi Iyad, ataukah dia Imam Syaukani. Mereka tidak mau peduli apapun dan siapapun imam ente, setinggi apapun ilmunya, diakui atau tidak oleh dunia. Yang penting kalau kamu tidak sama dengan saya, berarti kamu musuh saya, dan saat ada kesempatan saya akan bunuh kamu. Ini saudara-saudara yang kemudian menjadi musibah terjadi di negeri kita ini. Anehnya saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, anehnya masyarakat kita ini adalah masyarakat yang lebih banyak isma daripada ikra. Padahal kita tahu Nabi Muhammad SAW pada saat dituruni wahyu pertama oleh Allah, bukan isma, bukan sholli, bukan zaki, bukan haji, bukan jihad, bukan zikir, bukan tahajud. Saat Allah menurunkan perintah pertama kepada Rasul SAW, ikra, baca. Bukan isma. Karena kalau kita sudah menjadikan fondasi agama kita adalah pendengaran, lalu kita tidak selektif terhadap siapa yang berbicara dan apa yang kita dengarkan, kita main ikut saja, maka tidak heran saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau kondisi seluruh kabupaten di negeri Indonesia ini sekarang antara kelompok-kelompok yang taat beragama, antara orang-orang yang kepingin menjadi soleh, ternyata bukan kedamaian yang didapati, bukan saling mencintai yang disampaikan, bukan hanya karena Quran dan hadisnya yang dikemukakan, tetapi yang lebih memahami terhadap Quran dan hadis itu adalah para ulama-ulama yang kemudian dengan itu mereka mengarang ribuan kitab. Dengan itu mereka menulis di lembaran, jutaan lembar kertas yang kemudian dijadikan kitab-kitab yang berada di pesantren-pesantren salaf, berada di perpustakaan-perpustakaan agama. Semua itu adalah penjelasan-penjelasan dan penjabaran oleh para alim ulama kita terhadap Quran dan hadis. Andai Quran dan hadis bisa difahami begitu saja oleh setiap orang yang Islam, andai Quran dan hadis tidak lagi memerlukan seorang guru untuk menjelaskannya, maka para alim ulama kita 14 abad yang lalu sampai sekarang tidak mungkin mereka akan menulis kitab, tidak mungkin mereka akan menjelaskan lewat sebuah fan ilmu agama. Tetapi jika mereka kemudian menulis kitab-kitab yang beredar di dunia, beredar di Indonesia, beredar di pesantren-pesantren, ketahuilah karena Quran dan hadis tidak cukup hanya dua itu saja untuk menjadikan seorang muslim betul-betul faham terhadap kebenaran Islam, betul-betul faham terhadap kebenaran sebagainya. Andai semua kaum muslimin mengambil ilmu agama ini dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, maka potret dari apa yang terjadi di atas 1000 tahun yang lalu akan
tergambar di Indonesia ini. Anda tahu saudara-saudara yang dirahmati Allah, yang namanya khilafiyah ini sudah terjadi antara Sayyidina Abdullah ibn Umar dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Masalah khilafiyah ini sudah terjadi di zaman Nabi, di zaman sahabat Nabi, antara Umar ibn Khattab dengan Sayyidina Hasan bin Thabit. Antara masalah khilafiyah ini sudah terjadi di zaman tabi'in, antara Sufyan al-Thawri dengan Sa'id ibn al-Musayyib. Kemudian masalah khilafiyah, batal tidak batal, wajib tidak wajib, sunnah atau makruh dan sebagainya, sudah terjadi di antara imam empat yang dianggap sebagai imam tersolid ilmu dan bertanggung jawab terhadap fatwanya. Mereka adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. Ini terjadi khilafiyah di antara mereka. Bahkan menurut Imam Hanafi, kunut tidak wajib saat kita sholat subuh. Menurut Imam Syafi'i, kunut hampir menjadi wajib hukumnya, kalau ditinggalkan tanpa sebab batal sholatnya. Menurut Imam Malik, bersentuhan dengan syarat tertentu tidak batal dengan istri kita. Menurut Imam Syafi'i, bersentuhan apapun alasannya dengan yang bukan muhrim atau dengan istri batal. Artinya sampai kepada sebuah tingkatan bahwa Imam Syafi'i tahu seandainya ada orang yang bermadhab Malik lalu kemudian menyentuh, lalu sholat, itu sholatnya menurut Imam Syafi'i tidak sah. Tetapi apakah Imam Syafi'i kemudian mengatakan, wahai Malik Anda, wahai orang yang mengikuti Malik Anda begini? Tidak, saudara. Mengapa demikian? Karena mereka tahu bahwa sumbernya sama-sama dari istinbat Al-Quran dan hadis. Dan ketika kemudian antara pengikut Syafi'i dan pengikut Maliki terjadi sebuah gesekan sampai kepada pertengkaran, yang perlu diketahui pertama dan utama yang mendasari pertengkaran itu bukan fanatisme terhadap kecemburuan terhadap agama Allah, tetapi sebuah hawa nafsu dan amarah yang kemudian bungkusnya adalah bungkus agama, tetapi dalamnya adalah hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena kita tahu orang-orang soleh berselisih dalam madhabnya, orang-orang soleh berselisih di dalam khilafiyahnya, namun tidak ada dari mereka yang saling menghujat, tidak ada dari mereka yang saling memutuskan silaturahmi, bahkan berjumpa antara satu dengan yang lain. Walaupun berbeda madhab, ada sebuah kerinduan dan keakraban, ada sebuah pelukan lillahi ta'ala saat mereka bertemu, walaupun mereka berbeda madhabnya. Mereka mengambil dari sumber-sumber yang pasti. Mereka adalah orang-orang yang cukup dadanya dengan ilmu agama. Namun kemudian setelahnya antara pengikut-pengikut ini terjadi saling ejek. Pengikut Syafi'i mengejek pengikut Malik dan sebaliknya. Pengikut Hanafi mengejek pengikut Ahmad bin Hambal dan sebaliknya. Mereka melakukan itu karena ilmunya sangat dangkal sekali. Gurunya dia mengambil, mendidiknya untuk tidak jelas bersikap di dalam khilafiyah. Dan yang seperti inilah, jika masyarakat Indonesia, kaum muslimin Indonesia tetap dia tidak selektif kepada siapa saya ngaji, pengajian apa yang saya hadiri, guru siapa yang akan saya jadikan ustaz. Terkadang mereka adalah orang-orang yang memang minim dalam pemahaman agama. Jadi seorang muslim menjadikan diri kita Islam yang rahmatan lil alamin. Islam adalah sebuah nilai akhlak yang tinggi. Orang beragama Islam wajib memastikan dirinya adalah orang yang berakhlak baik, karena tidak ada agama mengajarkan akhlak yang tidak baik. Walaupun di dalam agama ada ungkapan qatilu, umirtu an uqatila, perang, bunuh dan sebagainya, tetapi itu hanya diizinkan untuk mempertahankan diri. Kita mendengar, kita tahu hadis Nabi yang mengatakan umirtu an uqatilan nasa, aku diperintah untuk uqatil. Apa artinya uqatil? Aku diperintah untuk membunuh pada saat aku akan dibunuh. Dan itu wajar. Semut sekecil apapun kalau diinjek juga marah, saudara. Islam juga tidak bulu-bulu amat. Islam juga bukan agama yang tidak relevan dengan kehidupan. Kalau seandainya di zaman Nabi terjadi peperangan
maka ketahuilah peperangan itu pasti dalam posisi mempertahankan diri dan membela hak milik kehormatan yang akan dinistakan. Selain itu, tidak pernah terjadi peperangan, tidak pernah terjadi kekerasan di dalam Islam. Yang ada dalam Islam, maafkanlah saudaramu. Yang ada dalam Islam, tuduhlah dirimu sebagai kesalahannya, bukan kesalahan saudaramu. Yang ada di dalam Islam, tersenyumlah di hadapan wajah saudaramu. Yang ada di dalam Islam, bantulah tetanggamu karena kamu tidak beriman demi Allah, kata Nabi. Kalau kamu tidur dalam keadaan kenyang sementara tetanggamu masih dalam keadaan lapar. Yang ada, kata Nabi, jujurlah di dalam berbicara, karena jika Anda sering berbohong maka Anda akan tergolong orang munafik. Yang ada semuanya keindahan, semuanya akhlak yang baik. Dan dalam hal ini saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka yang bergabung di dalam jalsa ifnan majlis Rasulullah, yang memakai simbol-simbol Rasulullah di badannya, yang memakai nama Rasulullah di jaketnya, akan betul menjadi representasi daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jika mereka sudah berani memampangkan di badannya tulisan-tulisan Rasulullah, maka berarti secara tidak lainnya dituntut untuk berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Kaula muda ini sebuah kebaikan yang sangat baik, terutama akhlak mereka. Dikatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sebuah umat, sebuah generasi akan dinilai baik, akan dikenang baik jika akhlaknya baik. Tetapi generasi itu akan dianggap hilang, akan dianggap tidak ada. Kalaupun ditulis dalam sejarah akan tertulis dengan tinta merah. Walaupun mereka alim, walaupun mereka kaya, tetapi mereka tidak memiliki akhlak yang baik. Bertanggung jawablah terhadap akhlak kita, bertanggung jawablah terhadap ilmu kita. Adalah suatu hal yang luar biasa. Kita saksikan geliat daripada kebangkitan agama Islam dari umatnya. Mereka sering mengadakan seminar, mereka meluangkan waktu liburnya untuk datang ke pesantren, menyempatkan belajar agama. Mereka dan setan tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan kita. Kadang-kadang dengan ilmu yang sedikit, setan sudah mengatakan kamu tidak lagi perlu hormat kepada fulan karena kamu lebih pintar. Kamu harus tampil menjadi seorang pengajar di pesantren. Kamu harus buka majelis taklim sendiri. Kalau Jumatan kamu harus khutbah. Kalau dia yang khutbah, kenapa harus dia, kok bukan saya? Padahal saya lebih fasih penjelasan. Itu adalah bisikan-bisikan setan. Sehingga dalam menuntut ilmu ada sebuah kebaikan yang sangat luar biasa sekali. Fadilahnya besar sekali. Tetapi Nabi SAW juga memastikan di dalam hadisnya, barang siapa yang menuntut ilmu agama untuk bersaing dalam keilmuannya, untuk menyombongkan diri terhadap orang-orang yang bodoh, untuk supaya dikatakan bahwa saya adalah orang alim, untuk ditunjukkan dengan mengabaikan sifat tawadhu di dalam pengajaran khutbah dan sebagainya, tidak dilihat nilai-nilai ini, maka kata Nabi SAW, bersiap-siaplah dia dan ilmunya untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana masalah keilmuan menjadi suatu hal yang sangat penting. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi sampai kepada ulama-ulama berikutnya, ketika mereka para ulama sedang duduk 8-10 orang, lalu ada orang yang bertanya kepada satu orang yang paling pinggir, ulama nomor 1, ditanya, wahai syekh, wahai kiai, bagaimana hukumnya ini? Dia noleh kepada sebelahnya mengatakan, silahkan jawab, itu pertanyaannya begini. Yang sebelahnya akan mengatakan kepada sebelahnya lagi, monggo anda yang menjawab. Demikian saking tawadhunya mereka, saking khawatirnya mereka untuk menonjolkan dirinya di dalam sebuah fatwa, kemudian oleh satu digeser lagi ke satu lagi, yang satu dipasrahkan ke satu, sampai muter ke yang ke-9, ulama ke-9 pun tidak menjawab. Ketika ulama ke-9 tidak menjawab, maka pertanyaan akan dijawab oleh ulama yang pertama. Bukan karena beliau tidak bisa menjawab, bukan karena beliau tidak memahami masalah yang harus dijadikan jawabannya, tetapi ada sifat tawadhu dari para alim ulama kita. Dan yang kedua, andai ada sebuah kesalahan di dalam mengarahkan seseorang
maka mereka khawatir sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan yang paling cepat memberi fatwa, yang paling cepat menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya tentang agama, yang paling cepat memberi fatwa adalah orang yang paling cepat untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, adalah sebuah hal yang menggembirakan di televisi-televisi kita. Tetapi di sisi yang sama kami merasa sedih karena demikian gampangnya orang menjawab masalah-masalah agama tanpa ada satupun yang mampu dia katakan wallahu alam, saya tidak tahu. Padahal Imam Malik, Sayyidina Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, pernah ditanya 40 sekian pertanyaan di majelisnya yang agung dan besar. Beliau hanya menjawab beberapa, dan puluhan jawaban beliau adalah wallahu a'lam. Kenapa beliau tidak menjawabnya? Bukan karena beliau tidak tahu jawabannya, tetapi beliau ingin memastikan lebih lagi, ini orang yang harus saya jawab, apa maslahatnya dengan jawaban saya? Jawaban yang akan saya berikan kepada orang ini, apakah akan memberikan sebuah manfaat dengan saya jawab, atau kemudian jawabannya justru akan dijadikan sebuah pembenaran kepada orang-orang yang sedang bermasalah dengan dia. Orang-orang ulama kita memiliki basirah. Kalau dia perlu menjawab, dia akan jawab. Jika dia tidak perlu menjawab, dia tidak akan jawab. Dan biasanya jawaban mereka dengan mengatakan wallahu a'lam. Dan guru-guru kami ketika memberikan ijazah dan wasiat kepada kami saat akan berpisah dengan beliau, kemudian kami meminta doa bahwa kami akan pulang ke negeri kami, berikan kami wasiat wahai guru kami. Di antara yang diwasiatkan oleh beliau adalah takwa Allah, bertakwalah kepada Allah. Jadilah kamu muslim yang menyelamatkan tanganmu dan lisanmu dari orang-orang Islam yang lainnya. Beberapa wasiat diantaranya adalah, aku wasiatkan kepadamu untuk mengatakan tidak tahu jika kamu ditanya sebuah pertanyaan dan kamu tidak tahu jawabannya. Jangan malu karena umat kemudian akan jadi sesat dengan salahnya jawabanmu. Jangan sombong, karena sesungguhnya kesombongan yang ada di hati orang yang berilmu justru itulah yang akan lebih menjadikan dia mirip dengan iblis laknatullah. Bersama Nabi di perang Badar yang berjumlah 313 orang, Nabi mengatakan, Allah berfirman dan mengatakan kepada kalian, wahai ahli Badar, kerjakan setelah ini apa yang ingin kalian kerjakan, dan Allah pasti sudah ampuni dosa-dosa kalian. Akan selalu mengalah. Tetapi ketika lebah dicari salahnya, maka jangankan ente cuman lari ke rumah, masuk ke dalam lubang semet pun akan dikejar oleh lebah. Ini adalah umat-umat, tanda daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Muhammad ngerti bahwa Jabir bertanya tentang kenabiannya, berarti Jabir ingin bertanya tentang keislaman dan ingin mengamalkannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, wahai Jabir, kamu bertanya tentang kapan saya diangkat jadi Nabi. Nabi menjawab, aku adalah cahaya. Jawaban yang tidak nyambung, saudara. Ditanya kapan jadi Nabi, Nabi mengatakan saya adalah cahaya yang diciptakan dari cahayanya Allah. Pertanyaan yang tidak nyambung dengan jawabannya. Salahkah Nabi dengan menjawab ini? Tidak. Kenapa Nabi menjawab ini? Karena Nabi ingin menyatakan dan meyakinkan kepada sahabat Jabir, jika kamu hanya tahu dari aku tentang Islam saja, tentang kenabian saja, tentang Quran saja, tentang hadis saja, meminum kencingnya Nabi Muhammad SAW adalah muridnya Nabi Muhammad, sahabat Nabi yang menyimpan rambut Nabi sebagai jimat di surbannya, dan dia dijuluki sebagai pedang Islam, yaitu Khalid ibn Walid, adalah sahabat dan murid Nabi Muhammad. Sahabat Nabi yang suka ngambilin keringatnya Nabi untuk dibuat keberkahan adalah murid Nabi Muhammad. Sahabat Nabi yang menyimpan rambut Nabi kalau ada yang sakit dicelupkan ke air suruh minum, dia adalah sahabat Nabi, murid Nabi, bahkan istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah seharusnya agama dibawa. Demikianlah seharusnya orang Islam memahami tentang Islam. Jangan pahami Islam secara sekotak-kotak.
Kita coba kalau mau melihat tempat itu, yaktadilun. Kalau bahasa yaktadilun, bahasa Arab yaktadilun artinya hampir saja bunuh-bunuhan para sahabat. Dari saking seriusnya mereka mengambil keberkahan dari Nabi, hampir saja mereka seakan-akan berebut seperti orang mau berperang. Apa yang diperebutkan? Yang diperebutkan air yang netes dari badannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan Anda dengan keyakinan Anda, silahkan Anda dengan pendapat Anda, kerjakan apa yang menurut Anda itu terbaik, kerjakan apa yang menurut Anda itu adalah wasiat dan kesimpulan dari guru-guru Anda. Cuman mohon maklumi, mohon fahami bahwa kami juga punya guru, kami juga punya kitab, kami juga punya dalil, kami juga punya pesantren, bahkan kami lebih dulu belajar agama Islam daripada Anda. Jika Anda tidak setuju dengan perbuatan kami tidak keberatan. Jika Anda tidak mau mengerjakan apa yang kami kerjakan, kami tidak tersinggung. Silahkan. Anda tidak mau mulut, pastikan apa dan siapa tentang rahmat Allah di hari kiamat, di padang akhirat, di padang mahsyar. Tidak ada lain terkecuali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Itu semua di hari kiamat. Yang membuat Nabi Muhammad senang di hari kiamat hanya satu: tidak ada dari umatnya yang dimasukkan neraka oleh Allah. Dan dialah yang kita peringati hari kelahirannya. Dia datang dengan semangkok bubur dan menyuapinya dengan penuh kasih sayang ke mulut, yang ketika mulut disuapi oleh Nabi Muhammad dengan bubur dan selesai ditelan, maka mulut itu kemudian tidak berhenti mencaci maki Nabi Muhammad. Nah, siapa kamu, Umar? Aku adalah sahabat Muhammad. Dimuntahkan, saudara. Apa yang sudah ada di mulutnya, bubur yang disuapi oleh Sayyidina Umar, dimuntahkan karena dia merasa yang menyuapinya adalah sahabatnya Muhammad. Sayyidina Umar mengatakan, waihat, celaka kamu, wahai Yahudi. Tidakkah kamu tahu bahwa yang kau rasakan kelembutan suapannya, yang seringkali datang membawakan makanan untukmu dan menyuapi engkau, dan setiap engkau menyuapinya engkau bersumpah serapah terhadapnya, dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hai, gini nggak dia bu, kakalar bu. Kayak tayang kak. Seorang Muslim menjadikan diri kita Islam yang rahmatan lil alamin. Islam adalah sebuah nilai akhlak yang tinggi. Orang beragama Islam